Baik, kita lanjut, kita belajar pendalaman Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 4 sampai ayat 5. Allah melihat bahwa terang itu baik, inilah firman-Nya. Lalu dipisahkannya lah terang dari gelap. Terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama di dalam Kejadian 1 ayat 5 sampai ayat 4. Ayat 4 sampai ayat 5. Kita belajar dari dasar konteksnya ya. Setelah terang diciptakan, ayat 3, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu memisahkan terang dari gelap, dan akhirnya memberi nama terang tersebut siang, gelap disebut malam. Inilah prinsip dasar penciptaan, keteraturan, pemisahan, dan penamaan. Hari pertama ini bukan sekedar siklus waktu, tapi juga awal dari tatanan kosmos, dari kekacauan menuju keteraturan. Arti di dalam simbolik penting di dalam ayat 4 sampai 5 ini adalah Allah melihat bahwa terang itu baik. Allah menilai ciptaannya baik. Di sini bukan sekedar indah, tetapi sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Terang selalu berhubungan dengan kebaikan, kebenaran, dan kehidupan. Dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Pemisahan melambangkan kekudusan. Allah memisahkan yang benar dan yang salah, yang kudus dari yang najis. Secara rohani, itu menunjukkan pada kehidupan iman. Hidup dalam terang berarti terpisah dari kegelapan dosa. Di dalam Efesus 5 ayat 8. Menamai. Tindakan memberi nama adalah tanda otoritas. Allah menunjukkan kedaulatan penuh atas ciptaannya. Jadilah terang dan jadilah pagi. Ini pola hari pertama. Dalam tradisi Yahudi, hari dimulai dari petang. Lalu berlanjut ke pagi. Secara simbolik, kehidupan sering berawal dari kegelapan, kesulitan, lalu menuju terang, pemulihan. Kita belajar dari Mazmur 104 ayat 20 sampai 23. Siang dan malam ada untuk mengatur aktivitas kehidupan kita semua. Di dalam Yesaya 45 ayat 7, Tuhan yang membentuk terang dan menciptakan gelap. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14, terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5, kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, bukan milik malam atau kegelapan. Kita belajar dari nubuatan yang telah dinubuatkan di dalam teologia. Ilmu teologia itu adalah yang pertama, terang dipisahkan dari gelap. Menubuatkan tentang penghakiman. Sama seperti Allah memisahkan terang dari gelap, kelak Allah juga akan memisahkan orang benar dari orang fasik. Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 33. Hari pertama, gambaran kelahiran baru dari petang, gelap dosa, menuju pagi terang keselamatan. Ini menunjukkan pada keselamatan di dalam Kristus. Pemberian nama, otoritas Kristus. Di dalam Wahyu 2 ayat 17 dan di dalam 3 ayat 12, Kristus memberi nama baru kepada umatnya. Apa yang kita pelajari dari ayat Kejadian 1 ayat 4 sampai 5. Yang pertama, kita melihat seperti Allah melihat. Belajar menilai segala sesuatu bukan menurut pandangan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Yang kedua, kita hidup dalam pemisahan. Orang percaya dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia, terpisah dari kegelapan dosa. Yang ketiga, percaya pada proses. Setiap hari dalam hidup kita bisa dimulai dari petang, kegelapan, tetapi bersama Allah akan berakhir dengan pagi, terang pengharapan. Kita bisa belajar dari Kejadian 1, 4 sampai 5 menegaskan bahwa
Allah adalah Allah keteraturan. Ia tidak membiarkan kegelapan bercampur dengan terang. Allah memanggil kita untuk hidup di dalam terang karena terang itu baik di matanya. Setiap kita punya petang, masa gelap dalam hidup. Tapi dalam tangan Allah selalu ada pagi yang menunggu. Yang penting, maukah kita dipisahkan dari kegelapan supaya hidup kita murni dalam terang Kristus.